Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Renta Riani Dwi Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi dan kepuasan kerja. Definisi motivasi. Motivasi bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, terintegritas dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Pentingnya motivasi. Motivasi penting dikarenakan motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil optimal. Orang yang mau bekerja dikarenakan pertama, the desire to live, keinginan untuk hidup. The desire for position, keinginan akan suatu posisi. The desire for power, keinginan ada kekuasaan. The desire for recognition atau keinginan akan pengakuan. Tujuan motivasi. Berapa tujuan motivasi? Yaitu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan, meningkatkan kedisiplinan, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan hubungan dan suasana kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreatif, dan partisipasi, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas, dan meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan. Ada juga asas-asas motivasi. Yang pertama ada asas mengikut sertakan, memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi, mengajukan ide atau saran dalam pengembalian keputusan. Kedua ada asas komunikasi, menginformasikan tentang tujuan yang ingin dicapai, cara pengerjaannya, dan kendala yang dihadapi. Ketiga ada asas pengakuan, memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat secara wajar kepada bawahan atas prestasi yang dicapainya. Keempat, ada asas wewenang yang mendelegasikan sebagai wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan yang berkreativitas dan melaksanakan tugas-tugas atasan berkreativitas. Mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkreativitas dan melaksanakan tugas-tugas atasan. Kelima, asas perhatian timbal balik, memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping perusahaan memenuhi kebutuhan yang diharapkan bawahan dari perusahaan. Ada juga model-model motivasi. Yang pertama, model tradisional. Untuk memotivasi bawahan agar tergairah dengan bekerja, perlu ditetapkan sistem insentif. Motivasi bawahan hanya untuk mendapatkan insentif saja. Model hubungan manusiawi, memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial di samping kebutuhan material. Metode sumber daya manusia, memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan pengambilan keputusan. Pandangan motivasi dalam organisasi. Yang pertama, model tradisional memberikan insentif. Model hubungan manusia mempertimbangkan kebutuhan sosial karyawan. Selanjutnya ada model sumber daya manusia yang menawarkan tanggung jawab yang bertambah. Metode motivasi, direct motivation atau metode langsung, motivasi atau material atau non-material yang diberikan secara langsung kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan secara kepuasannya. Kedua, indirect motivation atau metode tidak langsung. Motivasi yang diberikan hanya merupakan sebagian fasilitas yang mendukung atau menunjang gairah kerja, sehingga karyawan betah dan bersemangat bekerja. Alat-alat motivasi. Yang pertama, material insentif. Motivasi yang bersifat material sebagai imbalan prestasi yang diberikan oleh karyawan bentuk uang atau barang. Non-material insentif, motivasi yang tidak berbentuk materi, antara lain menempatkan yang tepat, penghargaan pekerjaan yang berjamin, dan perlakuan yang wajar. Jenis-jenis motivasi. Motivasi positif. Manajemen memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah atau imbalan kepada mereka yang berprestasi atas prestasi standar. Motivasi negatif. Manajemen memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mampu mencapai prestasi standar tertentu. Proses motivasi.
Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu penetapan tujuan, mengakui keinginan karyawan, adanya komunikasi dengan baik, integrasi tujuan perusahaan dengan kepentingan karyawan, menyediakan fasilitas, dan membentuk teamwork yang terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya juga ada teori-teori motivasi, yaitu teori kepuasan dari teori Maslow, teori 2 faktor, teori X, dan teori Y. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Beberapa hal kepuasan kerja merupakan suatu yang sifatnya individual, merupakan evaluasi menggambarkan seorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Kepuasan kerja. Konteks tentang kepuasan kerja itu apabila hasil atau imbalan yang didapat atau diperoleh individu lebih dari yang diharapkan. Kedua, apabila hasil yang dicapai lebih besar dari standar yang ditetapkan. Yang ketiga, apabila yang didapat oleh karyawan sesuai dengan persyaratan yang diminta dan ditambah dengan ekstra yang menyenangkan konsisten untuk setiap saat serta dapat ditingkatkan secara setiap waktu. Kepuasan kerja. Indikator kepuasan kerja yaitu isi pekerjaan, penampilan tugas pekerjaan yang aktual sebagai kontrol terhadap pekerjaan, supervisi, organisasi dan manajemen, kesempatan untuk maju, gaji dan keuntungan dalam bidang finansial, rekan kerja dan kondisi kerja. Kepuasan kerja, pengukuran kepuasan kerja. Manusia berhak diberlakukan dengan adil dan hormat. Kepuasan kerja dapat menciptakan perilaku yang mempengaruhi fungsi-fungsi perusahaan. Pengukuran kepuasan kerja bisa Anda lihat di bagan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you di next video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah.